akan menceritakan asal-usul nama Pacitan yang diambil dari cerita rakyat dari Pacitan, penulis Edi Santoso dan Thoyyib. Pada suatu hari, terjadilah perang gerilya melawan Belanda. Pangeran Mangkubumi dan pasukannya terdesak dan menghindar mundur dari perang tersebut. Mereka pergi ke arah timur, menyusuri pantai laut selatan dan masuki hutan belantara, menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang. Salah satunya bernama Setro Ketipo yang bertugas merawat kuda. Semua kelelahan saat melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Setro Ketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. Ada apa kau menghadapku, Setro? Maafkan hamba, Pangeran. Hamba hanya ingin mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa haus dan lapar Pangeran dan teman-teman. Apa kamu tidak lelah, Setro? Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun, hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan. Tentu saja aku mengizinkanmu, Setro. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tidak akan kulupakan, Setro. Setro Ketipo berjalan menelusuri perbukitan tandus. Ia mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air yang dapat menghilangkan dahaga. Ia menemukan pohon buah-buahan di tempat itu. Salah satunya adalah buah pace, yang bentuknya jelek, baunya pun menyengat. Namun saat berjalan kembali, Setro Ketipo merasa haus dan lapar. Aku merasa haus dan lapar, tapi bagaimana nasib Pangeran dan teman-teman jika aku harus memakan buah-buahan ini? Gumam Setro Ketipo. Karena tidak kuat menahannya, Setro Ketipo mengambil buah pace. Ia peras airnya untuk diminum dan memakan daging buahnya. Setelah kenyang, Setro Ketipo melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tempat semula, Setro Ketipo langsung memberikan buah-buahan yang ia dapat kepada Pangeran Mangkubumi. Mengapa kamu tidak ikut makan apa yang kamu dapat ini, Setro? Hamba tadi sudah makan sedikit di hutan, Pangeran. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan pasukannya belum merasa kekuatannya pulih kembali. Berbeda dengan Setro Ketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja. Pangeran Mangkubumi heran melihatnya. Sampai suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Setro Ketipo untuk menghadapnya. Iya, Pangeran, hamba menghadap, kata Setro Ketipo sambil ketakutan. Kamu kelihatan sangat ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku ingin berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Namun, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, Setro. Mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja, padahal aku dan teman-temanku belum merasa kekuatan ini pulih kembali? Maafkan hamba, Pangeran. Hamba selama ini memakan dan minum air perasan buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali. Benarkah? Jadi selama ini kamu makan dan minum air perasan buah pace yang bergelantungan di pohon itu? Tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk ke arah pohon buah pace yang kelihatan dari sana. Benar, Pangeran. Hamba tidak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tidak menyukainya. Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tidak enak untuk dimakan. Namun, kekuatan pulih karena memakan dan minum air perasan buah pace. Aku ingin sekali mencobanya, Setro. Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakannya untuk Pangeran. Setro Ketipo bergegas pergi. Diambillah beberapa buah pace.
diperas airnya dan dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Ia langsung memberikan air perasan buah pacet itu kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi langsung minumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya pulih kembali. Perlahan keletihannya menghilang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya untuk memakan dan minum air perasan buah pacet. Kini kekuatan mereka bisa pulih kembali. Ketahuilah, kita semua selamat berkat jasa Setroketipo. Untuk itu, kalian semua menjadi saksi jika perjuangan kita berhasil. Aku akan memberikan daerah Pacet sampai Wetan sampai ke timur. Daerah Pacet sampai Wetan, daerah Pacet Wetan, daerah Pacetan. Ya, daerah ini akan kunamakan daerah Pacetan. Ini daerah Pacetan menjadi Kabupaten Pacitan. Nah teman-teman, apa yang bisa kita petik dari cerita asal-usul nama Pacitan? Janganlah kita mementingkan diri sendiri, melainkan kita hidup di dunia ini untuk saling tolong-menolong dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian cerita dari saya. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa teman-teman.